Halo teman-teman semua dan para pendengar, selamat malam, bertemu kembali di malam ini di sesi storytelling bersama kami dari tim 8. Di malam hari ini kami akan membawakan sebuah topik yang mungkin bisa meningkatkan wawasan kita tentang sejarah, yaitu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, jika kita berbicara tentang sejarah, yang terlintas di pikiran kita adalah pasti peristiwa perang atau hal semacamnya. Namun di dunia banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan manusia. Di antaranya ada yang sangat dikenal hingga dibuatkan patung ataupun bangunan-bangunan untuk mengenang peristiwa tersebut. Nah, oleh karena itu, izinkan kami dari tim 8 akan membawakan sebuah topik, yaitu yang akan dibacakan oleh dua narasumber kami yang sudah bergabung pada malam hari ini, ada Mas Malvin dan juga Mbak Agnes. Nah, karena ada halangan, Mas Daren yang sebelumnya mengikuti meeting ini tidak bisa ikut, dikarenakan harus menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi kami bertiga yang akan menuntun jalannya sesi storytelling pada malam hari ini. Langsung saja untuk pembahasannya kita akan mulai dari Mbak Agnes. Apakah sudah menyiapkan presentasinya? Oh, sudah. Bisa langsung dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Permisi, tentang, Agnes. ya, ya Mas. Agnes di mana ya? Saya di kamarnya, saya di Coba kamarnya on cam, Mbak. 5. Coba on cam. On cam. Oh, tentu. Tapi saya nggak bisa kasih dong. Tadi apa nggak jadi? Bisa cuy. Gini aja ya Mas. Saya akan mempresentasikan tentang wabah hitam. Black Death yang juga disebut wabah hitam atau wabah pes di seluruh Eropa dan Asia telah menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah. Wabah ini menewaskan 30-60% dari seluruh populasi Eropa saat itu, yang berkisar antara 75 sampai 200 juta jiwa. Pertumbuhan populasi tidak berlanjut sampai 1 abad kemudian dan populasi global tidak pulih sampai abad ke-17. Gejolak agama sosial dan ekonomi yang mendalam akibat wabah hitam pun tak dapat terelakkan. Jumlah korban yang besar menyebabkan kekurangan tenaga kerja ekstrim yang membuat upah menjadi lebih tinggi untuk para petani yang masih bisa bekerja. Secara tidak langsung, wabah hitam juga membantu mematahkan otoritas absolut Gereja Katolik pada saat itu. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya tentang apa tadi, wabah hitam ya. Iya, betul. Iya. Ini baru pertama kali saya dengar tentang wabah hitam ini. Iya. Mungkin nanti atau besok saya bisa cari tentang peristiwa ini seperti apa detailnya. Iya. Mungkin dari Mas Malvin ingin memberikan pertanyaan atau ada tambahan yang ingin diberikan atau presentasi. Ya, tambahan aja sih. Wabah hitam Boleh, itu bukan silakan. bukan itu ya, wabah bukan teman-teman kalian atau teman-teman satu kos kalian tiba-tiba jadi pakai pakaian hitam semua, itu bukan ya, bukan kayak gitu ya. Dan ya, wabah hitam tuh kayak apa namanya? Kamu tahu malaikat pencabut nyawa? Nah, itu kayak gitu, tapi dia pakai topeng, apa namanya istilahnya? Topeng badut. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak pakai jubah serba hitam. Jadi apa namanya itu dari dokter siapa kalau nggak salah itu ya? Itu saking takutnya sama wabah itu, dokter itu bahkan sampai pakai jubah hitam terus sama topeng seperti itu. Nah, kalau mungkin boleh, enggak usah, enggak usah. Nah, jadi kayak apa namanya? Dulu kan nggak ada APD tuh, nggak ada alat pelindung diri kayak gitu. Nah, jadi kalau wabah hitam istilahnya tuh kayak itu apa namanya, orang-orang yang apa ya, penyakit yang benar-benar misterius, dan waktu dokternya nyembuhin itu dia pakai
jubah hitam dan maskot hitam seperti itu. Mungkin seperti itu tambahnya. Jubah hitam sendiri itu kayak pernah diadain di event-event kayak game seperti PUBG apa-apa gitu, tapi cuma cosplaynya doang, cuma hanya cosplay apa namanya, cosplay karakternya aja, bukan wabahnya itu bukan. Mungkin kayak gitu Mas. Eh, ya, terima kasih Mas Malvin. Dan juga saya baru ingat tentang wabah ini karena pernah lihat karakternya yang pakai topeng dengan hidung panjang itu. Namanya Dokter Plague kalau nggak salah. Dan Ya, Dokter Playboy. ya Oh Dokter ya, Plague. itulah. Playboy. Ini pandeminya hebat banget ini di Spanyol. Maksudnya di Eropa. Kalau nggak salah ini asal mulanya dari tikus ini, wabah ini. Ya, ya, ya dari tikus itu. Heeh. Ya kayak orang Cina itu kan. Nah, itu Iya, negara yang sering bikin masalah. ya. Terima kasih atas tambahannya Mas Malvin dan juga presentasinya Mbak Agnes. Mungkin dari saya cukup untuk penjelasannya. Eh, untuk selanjutnya, narasumber selanjutnya, mungkin saya akan berpindah ke Mas Malvin untuk memaparkan penjelasannya mengenai peristiwa paling bersejarah, peristiwa yang berpengaruh dalam sejarah. Silakan Mas Malvin. Oke, oke. Ya, oke. Kita bincang-bincang santai aja ya teman di sini ya. Kita ya seperti apa namanya? Suatu saat malam seperti ini paling enak itu dengerin orang cerita. Apalagi kalau udah ngantuk ya kan. Orang lain cerita, kita udah ngantuk, rasanya pengen tidur. Nah, mungkin ini bisa jadi pengantar tidur kalian ya. Nah, satu saat akan bercerita mengenai yang misterius dari Taurat. Teman-teman kalau mungkin tahu tentang orang misterius ini. Nah, ini ceritanya itu teman-teman. Ceritanya itu ada orang yang pada tahun 1954 diceritakan ada orang yang di bandara itu pakaian rapih membingungkan para petugas. Di orang ini berpakaian rapi ini pakaian tersebut itu tidak ada di zaman waktu itu. Nah, oke, saya mulai dari sini teman-teman. Nah, diceritakan orang ini pada tahun 1954 itu ada seorang pria yang hendak pergi dari Jepang saat diperiksa petugas Bandara Haneda, Tokyo. Para petugas bingung karena negara Tauret tersebut tidak ada di peta ini. Nah, si orang ini paspornya adalah berasal dari negara Tauret. Orang bingung, negara Tauret itu di mana? Bahkan tidak ada di peta manapun. Tauret citizen atau Tauret masyarakat atau penduduk Tauret. Orang ini bernama Jennifer dan berhodri. Dia lahir pada tahun 1950-an dan berasal dari Tauret. Itu di paspornya teman-teman. Dan kalau teman-teman tahu, negara Tauret itu tidak ada di peta kita. Nah, si petugas bandaranya ini meminta pria tersebut untuk menunjukkan di mana letak Tauret pada peta dunia. Nah, pria tersebut menunjukkan lokasi negara yang sebut yang berada di antara Spanyol. Di antara Spanyol itu negaranya adalah Makedonia. Nah, di negara Tauret itu tidak ada di peta kita. Adanya adalah negara Makedonia. Nah, pada saat itu Andorra, saat mengetahui negaranya tidak ada di dalam peta, dia mengatakan bahwa negara Tauret sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Ini yang sangat membingungkan tugas bandara. Dia itu mengatakan bahwa ia sering melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk ke Jepang, dan terbukti bahwa pria tersebut memiliki stempel pada paspornya. Stempel ini jelas adalah stempel negara Tauret. Tapi lebih yang lebih membingungkan lagi, stempel ini merupakan stempel asli teman-teman. Stempel asli yang benar-benar dicetak oleh negara-negara pada umumnya. Nah, tapi salah satu hotel yang sudah ia pesan sebelumnya mengatakan bahwa pria tersebut tidak ada di list reservasi. Ini semakin membingungkan pihak bandara dan pihak hotel.
dan menghilang tanpa jejak. Paspor, SIM, dan cek pria tersebut hilang secara misterius di kantor security bandara. Oke. Nah, jadi kayak istilahnya beredar narasi di Facebook menceritakan kisah pria yang berasal dari Tauret ataupun berasal dari dimensi lain. Mungkin teman-teman pernah berpikir seperti ini. Emang ada ya kehidupan di dimensi lain? Emang ada ya apa namanya orang atau manusia yang benar-benar ada manusia paralel? Ada loh orang atau kembaran kita. Kita mempunyai 7 kembaran. Kita mempunyai 7 kembaran, entah itu di bumi ini atau di dunia ini. Ataupun kita bisa jadi kembaran kita berada di dimensi lain. Itu adalah misteri dunia ini. Ini merupakan salah satu dari historical atau cerita bersejarah mengenai pria asal Tauret di tahun 1964 seperti ini. Nah, konon faktanya pria yang ditahan oleh kedaulatan Jepang pada saat itu bukan pria yang berasal dari dimensi lain, melainkan pria bernama John Alan Zegrus ini mengelabui banyak orang dengan membuat paspor palsu. Nah, ini nih udah tertangkap, udah terbukti salah dan terbukti dia membuat paspor palsu dan dengan nama negara dan bahasa yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, jadi teman-teman, misalkan kalian mungkin ada teman kalian atau teman kos kalian yang mengaku bahwa dirinya berasal dari dimensi lain atau planet lain, planet C, planet Sangkuriang lah, planet atau Malin Kundang seperti itu. Nah, itu patut diwaspadai teman-teman. Mungkin teman kalian itu sedang menghayal atau mungkin sedang banyak beban pikiran tugas, saking banyaknya dia sampai menghayal dia berasal dari mana kan ya. Nah, itu kita tidak tahu seperti itu. Nah, oke. Jadi eh, pada dasarnya mungkin dimensi lain atau mungkin histori dari dimensi lain itu benar-benar sangat misteri. Nah, cerita misteri bisa disangkut pautkan dengan cerita histori. Entah itu histori tentang sejarah, misteri tentang sejarah. Nah, itu ada sangkut pautnya. Oke. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Kita kembali lagi ke host kita, moderator kita. Mungkin cukup membosankan atau cukup malah bikin ngantuk cerita saya ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Januar. Iya, terima kasih atas presentasinya Mas Malvin tentang seorang pria yang ngaku dari negara yang nggak ada di peta. Ya. Saya sempat lihat ada postingan di Instagram tentang ih, saya sempat lihat ada postingan di Instagram tentang berita ini dan banyak yang bilang kalau ini tuh berita hoax. Zoom, zoom, zoom. Ya, saya tahu. Ya, mungkin dari saya cukup tentang presentasinya karena saya juga sudah sempat lihat juga tentang berita dari pria ini dan itu benar-benar bikin kita mind blowing sekali. Terima kasih Mas Malvin. Mungkin dari Mbak Agnes ingin menambahkan sesuatu atau ingin memberikan pertanyaan pada Mas Malvin. Nggak ada, Kalau Mas. menurut aku ingin tanya ke kalian, menurut kalian percaya nggak sih kalau ada orang yang berasal dari dimensi lain atau dari Januar atau dari Akos, percaya nggak? Percaya, soalnya teman saya Rima ini dari tim. Aduh, Oh, teman Agnes dari dimensi lain. iya, Rima namanya. Iya dong. Punya sejarah cerita sendirinya juga ya. Iya, kan. Aku balas dendam dan basi. MIB. Apa MIB? Nah, itu dari dimensi lain ya. Oke. Iya, betul banget. Kalau Januar, percaya nggak Januar? Kalau itu percaya nggak percaya sih Mas. Apa? Percaya atau nggak percaya? Ayo. Mana mau tahu? Karena ya zaman sekarang gitu loh Mas. Kalau masih percaya sama hal gitu, itu udah nggak masuk akal banget sih Mas. Belum terbukti secara apa
Percaya kasat sama mata aku. gitu ya. Kalau belum ada buktinya yang jelas mungkin Iya, nggak iya bisa Mas. dipercaya gitu. Kuatan Nah, sekali kamu. mungkin kalau apa namanya sejarah-sejarah cerita tentang sejarah apa namanya perang itu bosen ya mungkin ya. Tapi kalau sejarah alien, sejarah pria dari dimensi lain ya itu baru menarik ke teman-teman. Mungkin kayak gitu aja sih teman. Yang ketahu. Agnes Mungkin mau cerita tentang sejarahnya atau mungkin Mas Januar ceritain tentang sejarahnya, sejarah berdirinya Mas Januar. Mas Januar berdiri sejak wah lama banget. nggak ada sih Mas. Nggak ada yang benar-benar memorable. Aja, Apa? kemana gitu. Memorable. Just a normal life. It's a normal level. Iya, And just the life normal is life. like a flat saja ya, flat saja. Iya, flat It's saja. not like a float Yes. bergelombang. Kah? There is nothing special Weh, except her. Banget. Gaya nothing banget. special. The special one is you. There's nothing special, but you only the one special. Maybe nanti. Anjay. Mas nih orangnya spesial nih. Aib orang. Gak apa-apa lah. Iya, Kalau Mas Januar berasal dari Spesial. dimensi mana, Mas? Dimensi Pluto. Sebenarnya Mas Januar sekarang berada di dimensi mana, Mas? Oh, saya sedang berada di masa depan, teman-teman. di dua dimensi Mas, di metaverse. Satunya metaverse, satunya Oh, nyata. Jadi dua aku dimensi aja. saya sedang berada di masa depan, Dia teman. tiga. oh iya, di masa depan. Wah, Saya masa saya Mas, ada di ngapain masa depan, teman. bisa? Mas Malvin, Mas Malvin, Hah? Mas Malvin. Katanya Mas Malvin, Mas Gambar. Malvin. Apa? Katanya Nisa, dia tiga. Ya Allah, Saya berada di masa depan ini. Nah, udah dikacang. Dikacang nih. Mas, Mas, sama aku. Mas, dari Mas. apa? Siapa Jul? Apa Jul? Oh, Julian sama di dimensi mana nih, Jul? Aku di dimensi ke KUA kita sama nanti, Mas. Iya, Mas. Ya, mundur diri, Mas. Ya terus, Mas, Kak. Mas, aku kok ditinggal, Mas? Ayo sini ke masa depan, ayo ikut aku. Aja aku Jangan dong. tinggalin aku. Enggak dulu. Mas Malvin. Mas Malvin, halo Mas Malvin. Oh, ya, ya. Katanya Nisa. Tidak. Pengen jadi istrinya Mas Malvin. Rumah lagi, ya Allah. Kamu dari dimensi mana? Kamu ini udah jam berapa ini? Kalian kayaknya udah ngantuk deh. Minder, Mas Minder. Pasti ngelemur. Kalian semua berasal dari Tauret kah? Berhalusinasi. Ya. Kalian mau memprediksi masa depan nggak? Wah, Mau dong. Anjay, slemeung. Pleu. Darah nojok di besok. Keren aja di besok. Julian ngapain Jul? Julian kamu nge-game? Oke, gimana Agnes? Apakah ada tambahan? Tidak. Apakah ada cipika-cipiki lagi? Oh, ada, Mas. Ini direct itu Mas. Apa namanya? Di record. Iya toh. Ya, ampun. Oh, nggak tadi, Mas. Kan memang ngobrol santai aja toh. Iya ngobrol santai.
Oh, mau 1, 2, 3, bersantai. close the door. 3, 2, 1, go, close the door. Close the door. Sleep call. Mas katanya Rima. Rima diajak sleep call. Mau nggak Mas? Hmm? Ngajak ini Aku- aja. Kok tidur kau Karen tidur? lo, jam besok noren. Sono. Karen lo, Darren udah di dimensi lain itu. Oh, itu dimensinya apa itu? Avatar. Metaverse. Metaverse. Apa, Mai? Kan setelah PD Januar. Anjir, Tim. Ya, Mas. Saya PD. Siapa PD sih? Januar. Dan Oh, dengan. sangat brutal. Cerita pengantar tidur adalah cerita tentang Cerita manusia dari dimensi lain. apa ya, cerita Ya terakhir di bumi. Jebatin di kamera. Tahu nggak? Ya. Oke, jadi gini guys ceritanya guys. Kalian disuruh buat metaverse Kalimantan. Mas Malvin. Siapa Mas yang disuruh buat metaverse Kalimantan? Kalian semua. Sama meta. Wow, amazing. Amazing. Oh, itu apa ya Mas? Wow. Jadi kalian Wow. kalian disuruh jadi bekatan. Mas, katanya Nisa, I love you gitu, Mas. Enggak. Terus katanya Rima, nggak ada pacar sendiri. Astaga. Aku tidak dengar. Duh, nggak denger si kacang ya. Ya jangan didengerin, Mas. Jangan didengerin, itu bohong. Itu beneran. Itu Agnesnya. Baik, mungkin sekian dari yang bisa kami sampaikan. Karena hari sudah semakin malam, kita bisa langsung saja akhiri meet pada malam hari ini. Terima kasih untuk para partisipan dan juga narasumber yang sudah hadir di malam hari ini. Kita akan bertemu lagi besok di pertemuan berikutnya dengan topik yang baru, dengan para narasumber yang mungkin baru. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.